Perkenalkan, aku dari teman sebelum tidur akan menceritakan kisah seseorang yang telah mengirimkan ceritanya kepadaku untuk diceritakan dan bisa kalian dengarkan hanya di teman sebelum tidur. Seseorang mengirimkannya itu bernama Arta, perempuan aktif dan lincah, namun ternyata kelincahannya tidak bisa menyuarakan isi hatinya. Arta mencintai seseorang secara diam-diam, ia bahkan menyimpannya selama 2 tahun lebih lamanya. Menurut Arta, ketakutan dan penolakan kerap kali menghantui Arta andai perasaan itu terungkap. Menurut Arta juga, siapalah ia yang bisa-bisanya mempunyai rasa pada sesosok laki-laki soleh, pintar, bahkan ketua BEM di kampusnya. Bagaikan bumi dan langit, bukan? Apalah Arta yang pintarnya hanya rata-rata, sedang dia selain mendapat julukan mahasiswa lulusan terbaik dan tercepat hingga mendapat beasiswa S2, tentunya bukan tandingan Arta, kan? Itulah alasan Arta mencintai dalam diam. Apalagi dia sekarang telah menjadi dosen meski dirinya belum mendapatkan ijazah S2. Saking Masya Allahnya, bukan? Wajar jika misal Arta minder dan hanya mencintainya dalam diam, karena Arta tahu Arta siapa. Terlepas dari itu, Arta juga mempunyai teman yang bernama Zidni. Dia itu selain suka bikin heboh, juga bisa bikin Arta selalu tersenyum bahagia jikalau orang tua Arta tengah bertengkar di hadapan Arta. Ya, Zidni lah yang selalu mendampinginya, selalu mensupportnya untuk tetap tegar walau orang tuanya hendak akan berpisah. Oh iya, hampir lupa bahwa Zidni ini ternyata adalah teman dari laki-laki yang Arta kagumi selama ini. Yang kebetulan katanya dia dan Zidni adalah satu alma mater, meski dia adalah kakak kelas Zidni. Namun mereka cukup dekat lewat organisasi OSIS yang dulu mereka geluti katanya. Awal mula Arta bisa kenal dia dari Zidni. Zidni tengah mempromosikan dia yang katanya dia itu adalah orangnya oke, keren, pintar, bahkan subhanallah sekali deh pokoknya. Itulah yang Arta katakan padaku dengan mengikuti logat suara Zidni yang tengah mempromosikan pada Arta. Berselang dari promosi itu, Arta pun mulai stalker dan mengikuti semua akun media sosialnya. Karena menurut Arta penasaran, bahkan katanya nih, hingga setelah melihat beberapa foto yang diupload di Instagram dan media sosial lainnya, Arta mulai menaruh rasa padanya. Lewat video orasinya, lewat beberapa foto organisasinya, sehingga Arta tergugah untuk terus menstalkernya. Tak jarang nih ia bela-belain untuk meluangkan waktu sebentar saja, kira-kira 1 menit lah di tengah tugas kuliah, menumpuk hanya demi untuk melihat fotonya. Bagi Arta, katanya ini untuk menambah imun atau mood bahagia agar bisa lancar mengerjakan tugas. Aneh memang, tapi itulah Arta. Dengan tersipu malu ia menceritakan kepadaku hingga tepat pada tanggal 2 Maret 2018. Zidni mengagetkan Arta karena telah mendapatkan pesan WhatsApp dari seseorang yang ternyata pesan itu adalah dari dia, sesosok yang Arta kagumi selama ini. Namanya adalah Almir Syakil. Biasanya Zidni memanggil dengan sebutan Kak Almir. Kak Almir ini ternyata barusan telah mengirim pesan kepada Zidni dengan bertuliskan, "Zid, mau tanya dong, jika aku sama Arta bagaimana?" Itulah pesan singkatnya yang dikirim kepada Zidni, dan kebetulan juga Zidni sedang bersama Arta tengah memakan bakso. Terdengar lucu memang. Ya, ketika itu Zidni langsung menunjukkan pesan itu pada Arta. Dan tanpa terduga, Arta kala itu kegirangan, bahkan ingin terbang melayang. Karena bagaimanapun, cintanya ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Namun ketika itu Arta sadar dan merasa minder
hingga ia mengatakan pada Zidni untuk membalas pesannya ke Almir dengan sejujur-jujurnya bahwa Arta sendiri adalah seseorang yang biasa saja, tidak terlalu pintar, bahkan orang tuanya pun tidak sealim orang tuanya. Ya begitulah, Arta menyuruh Zidni untuk menyampaikan pesan itu padanya. Berselang dari itu, Arta tak terlalu berharap lagi meski hatinya tengah ingin sih ya. Arta seolah tertampar keadaan perihal orang tuanya yang seperti anak kecil. Lalu dirinya yang sepertinya tidak sebanding dengan kesolehan Kak Almir. Arta kala itu mencoba mengubur rasa. Meski tengah enggan melepas, hingga 1 minggu tak ada kepastian setelah chat itu dikirim oleh Zidni pada Kak Almir. Tepat tanggal 8 Maret 2018, Arta lagi-lagi dikagetkan kembali dengan DM-an seseorang pemilik akun Almir Syakil. Dengan spontan, Arta langsung membukanya dengan hati dan jantung yang berdetak tidak karuan. Arta tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Hingga setelah membuka isi DM tersebut, Arta mulai meneteskan air mata. Di mana pesan DM-nya berisi, "Assalamualaikum tak. Jika misal ada seseorang yang belum sepenuhnya mengenal kamu, lalu berniat ingin melamarmu, apakah kamu akan mau?" Arta tak bisa berkata-kata kala itu. Tangannya basah, jemarinya gemetar, matanya tak terasa meneteskan air mata. Aku tahu Arta merasa bahagia sekaligus tidak percaya akan kemustahilan ini. Hingga beberapa detik kemudian Arta pun membalasnya, "Bismillah. Kalau niatnya baik, insya Allah kedepannya Allah akan membantu. Siapapun wanita yang diperlakukan demikian, maka akan bahagia," jawab Arta singkat. Hingga percakapan Arta dan Kak Almir pun berlanjut di WhatsApp. Mereka mulai menjalani ta'aruf selama 1 minggu dan berniat akan bertemu untuk memastikan hubungan kedepannya. Namun, setelah perjanjian disepakati untuk bertemu, Kak Almir tiba-tiba membatalkan dengan alasan ada rapat dadakan oleh kampus. Sehingga Arta pun mencoba berusaha untuk baik-baik saja. Meski hatinya tengah patah, meski hatinya tengah kecewa. Setelah itu, Arta dan Kak Almir pun lost kontak selama 2 minggu. Sejak saat itu, Arta tidak terlalu suudzon, karena bagaimanapun Arta tahu bahwa Kak Almir adalah orang yang sibuk. Lagian bagaimanapun hubungan Arta dan Kak Almir masih ta'aruf. Itulah yang Arta katakan padaku, sambil menahan air mata. Hingga berselang dari itu 1 bulan kemudian, Kak Almir mengirimkan pesan pada Arta bahwa ia meminta maaf. Pada waktu itu Arta belum sepenuhnya paham, karena bagaimanapun saking bahagianya Arta telah dihubungi lagi oleh Kak Almir, sehingga tanpa sadar permintaan maaf itu adalah tanda untuk tidak melanjutkan hubungan. Karena selepas 1 minggu, tiba-tiba Kak Almir mengganti nomornya, dan 1 minggu kemudian Kak Almir mengepost foto pertunangan dengan perempuan lain. Seketika itu Arta menangis terseduh. Ia sesenggukan sambil menceritakan kepadaku. Padahal kata Arta, dia telah berusaha payah untuk merubah diri menjadi lebih baik lagi hanya demi Kak Almir. Tapi ternyata kebaikannya tidak terbalaskan. Hingga hatinya hancur, ia pun akhirnya memblokir semua akun media sosial yang pernah ia follow dulu. Meski dengan memblokir adalah seperti anak kecil, namun demi kenyamanan dan ketentraman hatinya, Arta tidak peduli bahkan meski caranya seperti anak kecil sekalipun. Dan aku pun meski tidak bisa merasakannya seperti apa hatinya, tapi aku percaya Arta kuat dan akan bertumbuh kembali menemukan seseorang yang akan menemani hidupnya meski tidak sekarang. Aku yakin suatu saat Arta akan menemukan yang jauh lebih baik lagi. Jadi buat Arta, pesanku, kuat-kuat ya. Semoga lukamu cepat pulih. Dan jika Kak Almir mendengarkan podcast ini, pesanku, jika tidak niat untuk menjadikan ia rumah, jangan sekali-kali singgah ya. Karena hati tidak bisa sepercanda itu. Oke, terima kasih buat
teman-teman telah mendengarkan cerita Arta. Dan buat teman-teman juga yang suka banget dengan cerita-cerita aku, jangan lupa subscribe, notifin loncengnya, dan share agar nanti kalian bisa tahu kapan aku bisa upload lagi video selanjutnya. Ditunggu ya. Bye bye.